Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang sejuk ini, marilah kita menikmati kesejukan Mendalawangi. Kita menikmati kesejukan yang Allah berikan kepada kita. Tonton video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa yang satu ini, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang sejuk ini, marilah kita menikmati kesejukan Mendalawangi. Kita menikmati kesejukan yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan kita mampu mensyukuri kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sahabatku sekalian, kita semua selalu berbaiah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Kita senantiasa mengucapkan baiah itu, janji ingin taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah merupakan sebuah kalimat yang harus senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus senantiasa memuahadah. Muahadah itu artinya mengingat janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan beban, amanah berupa dakwah ini, berupa Islam ini, berupa iman, kita ingat, kita sudah berjanji. Allah menyuruh kita untuk sedekah, kita lakukan. Allah menyuruh kita untuk sholat berjamaah, kita lakukan. Itu semua karena kalau kita ingat janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita gak ingat janji, memuahadah, mengingat kembali janji-janji kita kepada Allah, maka jelas kita akan mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perintah puasa sunnah lewat, ada perintah tahajud lewat, ada perintah sholat berjamaah lewat. Kenapa? Karena kita lupa kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa kepada makna syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya berjanji bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak akan menyembah selain Allah. Tidak akan taat kepada selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya berjanji bersaksi bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah, sebagai teladan hidup kita, sebagai tolak ukur dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, muahadah ini sangat penting bagi kita, bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat kita. Mengingat janji kita kepada Allah. Walaupun kita tiap hari mengucapkan janji asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kita sering lupa terhadap janji tersebut. Maka kita harus memuahadah, mengingat janji. Allah berfirman di dalam Al-Quran ketika kita masih dalam kandungan dikatakan, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Ruh kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya, engkau adalah Tuhanku. Jika kita mengingat janji kita kepada Allah, maka kita akan kembali bertakwa kepada Allah, kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang pasti kita lakukan adalah muaqabah. Muaqabah adalah memberi hukuman terhadap diri sendiri ketika melakukan pelanggaran terhadap janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika beliau sedang meninjau kebunnya. Kemudian gara-gara meninjau kebun, beliau terlambat sholat berjamaah. Akhirnya dia menghukum dirinya dan mensedekahkan kebunnya untuk Islam, untuk Rasulullah, untuk kebaikan, untuk umat. Ini namanya muaqabah, memberikan sanksi terhadap janji. Nah, begitu juga dengan kita, mari kita belajar melakukan muaqabah. Ketika kita lupa sholat berjamaah, ketika kita lupa sholat tahajud, cobalah kita bikin perjanjian, bikin muaqabah, bikin hukuman buat diri kita sendiri yang tentunya tidak memberatkan, sebagai bentuk kepedulian kita dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang akan kita bahas pagi hari ini yaitu muhasabah. Muhasabah artinya menghitung diri, mengevaluasi diri terhadap janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin, kepada alam ini. Ketika kita memuhasabah atau kita mengevaluasi diri, sudahkah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengikuti Rasulullah, mengikuti para sholihin, mengikuti para tabi'in? Sudahkah itu kita lakukan? Nah, hal-hal yang seperti itu perlu kita belajar dari sirah nabawiyah. Kita belajar dari sejarah Nabi, belajar dari sejarah sahabat, agar kita bisa mengikuti langkah-langkah mereka. Inilah diperlukan muhasabah. Harusnya kita menulis apa-apa kegiatan kita hari ini untuk beribadah kepada Allah. Mulai dari pagi sampai pagi lagi. Itu yang harus kita muhasabah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya gunung, betapa indahnya suasana di langit sana. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita bisa merasakan keindahan alam ini. Tapi ketika kita menjauhi diri dari Allah Subhanahu wa taala, maka keindahan alam ini terasa hampa dan tidak terasa indah, saudaraku. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itulah 3 kunci untuk mengingat diri kepada Allah agar kita makin memperbaiki diri, yaitu dengan muahadah, mengingat janji kepada Allah, muaqabah dengan membuat sanksi, dan muhasabah dengan menghisab atau mengevaluasi diri kita. Kita lebih senang mengumpulkan harta daripada mengumpulkan amal buat akhirat. Kita lebih senang mengumpulkan dunia daripada senang mengumpulkan amal-amal akhirat. Inilah yang harus kita perbaiki, saudaraku. Kesenangan kita terhadap dunia ini yang sementara, harusnya kita mulai kikis dan kita balikkan cinta kita hanya kepada Allah dan Rasulnya, hanya kepada akhirat. Akhirat itulah tempat yang hakiki. Akhirat itulah tempat yang sejati. Di dunia ini hanya sementara, tapi di akhirat kita selamanya. Selamat beraktivitas, saudaraku semuanya. Alhamdulillah, mohon doanya. Sudah resmi telah hadir Yayasan Forum Diskusi Masyarakat Al-Kamil
Pandeglang dengan nomor Menteri Hukum 0017 384 AH 0104 2020. Semoga Allah memberkahi langkah-langkah kita. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu